Halo teman-teman, di video yang lalu saya pernah membahas tentang filter olimetik, terutama macam-macam filter dan kegunaannya, dan bahan apa saja yang digunakan untuk memfilter olimetik itu. Nah, kali ini saya akan lanjutkan pembahasan tentang filter olimetik, terutama kali ini akan fokus pada bagaimana si filter olimetik itu bekerja. Sebetulnya begini, kalau di tubuh manusia itu kan teman-teman tahu ada yang disebut ginjal ya, ada organ vital dalam tubuh manusia yang disebut ginjal. Nah, ginjal ini fungsinya itu memfilter ya darah dari residu-residu, menyerapnya. Kemudian darah yang sudah bersih itu dikirim ke jantung untuk kemudian dipompa dan diteruskan ke seluruh tubuh. Nah, pada transmisi metik ini sebetulnya peran filter olimetik itu boleh dibilang hampir menyerupai fungsi ginjal. Kalau manusia dengan gangguan fungsi ginjal itu bisa berakibat fatal, bisa berakibat pada kematian, atau sistem dalam tubuh itu tidak bisa bekerja dengan baik. Tetapi kalau pada filter olimetik juga sama, ketika filter olimetik itu mengalami clogging ya, mampet misalnya, maka seluruh sistem pada transmisi metik itu akan terganggu, dan transmisi metik itu bisa jadi akan rontok ya, mengalami kerusakan yang parah dan nggak akan bisa dipakai lagi. Nah, ilustrasinya kira-kira seperti itu. Nah, ini saya kasih contoh supaya teman-teman tahu ini filter olimetik Avanza. Nah, ini jadi bagian dari filternya. Nanti oli akan melewati saringan ini. Nah, terus yang bagian sini, nah yang bagian ini yang ketemu dengan valve body. Jadi nanti oli akan masuk ke sini, terus keluar sini, terus masuk ke dalam valve body. Nah, bagaimana filter olimetik ini bekerja? Mungkin ada baiknya akan saya jelaskan menggunakan blok diagram ya, supaya lebih mudah dipahami. Untuk teman-teman semua ada pemberitahuan bahwa mulai video kali ini channel YouTube Auto Hermas akan berganti nama menjadi Warner Matic. Tidak akan banyak berubah dari channel itu. Yang pasti kita tetap akan membahas tentang transmisi matic dan persoalannya, dan mobil matic secara keseluruhan. Dan juga yang penting, mungkin Warner Matic ini akan memberikan pemahaman yang lebih populer yang bisa diterima oleh semua kalangan, baik itu teknisi, mekanik, maupun pemilik mobil, atau mereka yang awam sekalipun dengan mobil matic atau transmisi matic, diharapkan nanti akan bisa memahami dengan baik. Nah, sekarang nih sudah saya siapkan blok diagram nih. Nah, ini blok diagram transmisi matic AT untuk tipe AT ya. Untuk CVT tentu berbeda lagi. Ini blok ini saya buat sendiri ya, mungkin kurang begitu bagus, tetapi mudah-mudahan ini bisa menjelaskan, mempermudah teman-teman untuk memahaminya. Nah, di dalam transmisi matic ini, bayangkan ini adalah gearbox matic ya. Ini semua nih gearbox matic. Yang bagian bawah ini bak oli maticnya atau pennya orang bisa menyebut. Terus ini filter ya. Terus ini pompa oli matic. Setelah pompa masuk ke valve body. Terus di sini
ada torque converter, di sebelah sini ada clutch, di sebelah sini ada lubrikasi ya, jalur lubrikasi, di sebelah ini kanan ada jalur cooler. Jadi sederhana sekali, singkatnya seperti ini, blok diagram transmisi matic. Nah, apa yang mau kita pelajari dari blok ini? Yang akan kita pelajari adalah jalur-jalur oli. Nah, ini teman-teman bisa lihat merah, ini jalur oli, ini jalur oli, ini juga jalur oli, ini jalur oli yang saya kasih panah ini ya, jalur oli. Ini juga jalur oli, ini jalur oli. Nah, ini juga jalur oli. Arah panah ini menunjukkan arah pergerakan tekanan oli matic itu. Nah, kita mulai saja. Ini bagian dari bak transmisi matic ya, yang menampung oli matic. Jadi oli matic itu ditampung di dalam bak. Setelah di bak ini, oli matic itu akan dipompa ya, akan dihisap oleh pompa oli matic ini melalui filter oli matic. Nah, jadi begitu mesin itu dinyalakan, pompa langsung bekerja. Nah, pompa bekerja ini akan langsung menghisap oli matic. Nah, oli matic yang ada di bak ini, nah ini warnanya agak kotor ya, hitam. Terus setelah melewati filter, dia menjadi lebih bersih. Ya, dia bersih, terus dipompa. Dari mana? Dari pompa ini kemudian oli masuk ke valve body. Nah, di valve body ini ada banyak sleeve, ada solenoid, ada aktuator ya, macam-macam di sini nih. Tapi dari valve body ini garis besarnya si oli ini akan diteruskan ke dalam torque converter. Jadi ada yang menyebutnya sebagai bolu ya, karena bentuknya seperti kue bolu, bulat. Terus selain diteruskan ke torque converter, oli matic diteruskan ke clutch. Ya, di sini gambar clutchnya satu, tapi kenyataannya ada banyak nih, ada banyak clutch gitu ya. Ada bisa jadi 5 pack clutch atau 6 pack clutch tergantung tingkat percepatannya. Nah, ini juga masuk ke lubrikasi supaya tidak mencegah terjadinya keausan pada komponen-komponen yang moving seperti as input, as output, as intermediate, atau juga gigi-gigi dalam transmisi matic ya. Nah, selanjutnya ini bagian dari masuk ke cooler, ke pendingin. Nah, teman-teman mungkin bisa membedakan, di sini ada gambar hitam, di sini ada panahnya hitam, ada yang merah. Kalau kita perhatikan, jadi setelah oli matic itu masuk ke dalam, dihisap oleh pompa lewat filter, dia akan masuk ke dalam valve body. Nah, di dalam valve body oli masuk ke torque salah satunya. Di torque ini, di dalamnya itu biasanya kalau yang mobil-mobil zaman sekarang itu ada clutch-nya juga di dalam torque ini. Jadi di dalam torque ini ada clutch. Clutch-nya sama, dia bentuknya juga sama seperti clutch yang lain, hanya dia diameternya besar, permukaannya lebar, karena memang tenaga mesin itu tersalur penuh di torque converter ini. Nah, tentu di dalam torque converter ini ada friction, ada gesekan dan sebagainya, sehingga bisa saja oli yang setelah masuk dari torque ini menjadi kotor. Nah, oli yang kotor ini dia keluar, buang masuk ke dalam bak. Makanya berbeda di sini oli bersih, ini masuknya oli kotor. Nah, setelah dari torque ya, valve body juga akan mengirimkan oli bertekanan ya ke dalam clutch. Ada direct clutch, ada forward clutch, ada brake band ya, ada lagi macam-macam clutch di sini ya. Nah,
Tentu setelah masuk di clutch ini, pada clutch itu timbul ada friction, ya, ada gesekan antara kampas dengan plat baja atau plat besi. Nah, gesekan itu kan menimbulkan residu, menimbulkan kotoran, sehingga kotoran ini juga akan dibuang masuk ke dalam bak. Yang lain lagi lubrikasi. Nah, ini lubrikasinya kemana? Ya, di semua jalur as, mulai dari as input, as intermediate sampai as output itu diperlukan lubrikasi. Juga pada gear-gear ya, juga perlu lubrikasi. Di clutch sendiri juga perlu lubrikasi, kalau enggak dia bisa gosong, bisa overheating. Nah, lubrikasi ini misalnya contoh ada as input, dia akan ketemu dengan bushing, dengan bantalan pompa misalnya, atau dengan rumah kopling. Nah, tentu terjadi gesekan. Nah, gesekan itu kan juga menimbulkan residu, bisa aja timbul serpihan-serpihan logam halus. Nah, serpihan logam halus ini juga akan terbawa oleh oli, sehingga dia akan masuk, dibuang ke bak lagi. Nah, yang terakhir oli didorong oleh valve body ke cooler. Nah, di cooler ini tidak terjadi perubahan kualitas oli, hanya dari oli yang panas ya, kemudian masuk ke cooler didinginkan sehingga suhunya sesuai dengan suhu kerja, sehingga di sini tidak terjadi perubahan warna dari oli. Nah, oli yang ada di bak ini yang membawa residu dari torku, dari clutch, dari lubrikasi, ini semua kotorannya ngumpulnya di bak oli matic ini. Nah, sehingga produsen transmisi matic itu menempatkan magnet di dasar bak biasanya. Ada yang 2, ada yang 1, ada yang 3. Suka-suka mereka lah mau kasih berapa. Tapi fungsi dari magnet ini untuk menyerap, untuk memerangkap residu yang ada yang bercampur dengan oli matic ini. Jadi perangkap. Makanya kalau kita buka bak oli matic, terus kita cek magnetnya, pasti di sini ngumpul kotoran yang seperti lumpur itu. Nah, kenapa ada magnet ini? Ya supaya kotoran ini bisa tertahan di dasar bak ya. Harapannya tidak semua kehisap sama pompa, terus kemudian kerja filter menjadi tidak terlalu berat. Nah, sekarang bayangkan sobat Warner Matic, seandainya nih ya, seandainya filter oli matic nih mampet nih. Apa yang terjadi kalau filter oli matic ini mampet? Bayangkan, kalau ini mampet ya, maka oli dari bak ini tidak akan bisa nyampe ke valve body. Tidak akan sampai ke valve body ini. Ya. Kalau dia mampetnya total, maka bisa dibayangkan ini torku nggak bekerja, clutchnya nggak bekerja, lubrikasinya nggak jalan. Otomatis kalau lubrikasi nggak jalan, ini transmisi matic rontok. Mulai dari as input, as output, intermediate-nya, gearnya, ya, washernya, teflonnya, dan banyak lagi komponen yang moving itu di dalam transmisi matic itu, dia akan rontok ketika fungsi lubrikasi ini tidak berjalan. Nah, juga cooler juga tidak bekerja. Kenapa? Karena sumber atau suplai oli utama dari bak yang melewati filter ini tertahan oleh filter itu sendiri. Ya. Nah, itu tadi kalau terjadi blocking 100%, ya, mobil tentu tidak bisa jalan sama sekali. Bagaimana kalau terjadi blocking, misalnya ngebloknya itu 50%, ya. Nah, kalau ngebloknya 50%, maka oli yang terhisap sama pompa ini juga tidak maksimal.
karena tidak maksimal, maka tekanan oli yang diteruskan ke torku, ke clutch, ke lubrikasi, ke cooler juga tidak maksimal. Kenapa? Karena timbul yang namanya tekanan palsu. Jadi ada oli yang bertekanan tetapi di dalam itu bercampur dengan udara, sehingga tekanannya tidak menjadi tekanan yang sesungguhnya. Nah, ketika tidak terjadi tekanan yang ideal, yang sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan, maka torque converter ini bisa saja bekerjanya intermittent. Dia kadang bekerja, kadang enggak, atau bekerjanya setengah-setengah. Nah, ketika clutch di dalam torque converter ini bekerja setengah-setengah, maka rentan terjadi overheating, slip, yang berakibat si torque converter ini terbakar kampasnya. Jadi terbakar tidak dalam arti mobilnya kebakar terus keluar api, enggak, tapi si kampas itu akan gosong ya, tidak akan berfungsi dengan baik. Begitu juga di clutch, ketika tekanan olinya itu enggak stabil ya, clutchnya ini enggak akan bekerja dengan baik. Dampaknya apa? Ya, akan terjadi overheating dan clutchnya pada kebakar. Kalau clutch kebakar, torku clutch ini juga kebakar, clutch packnya ini terbakar, maka oli yang lari ke bak ini kotor, kotor sekali, dan di sini timbul kotoran yang menghitam. Ya, nah kotoran yang hitam ini lama-lama dihisap lagi sama pompa, filternya bekerja keras, akhirnya ngeblok total. Nah, itu gambaran mengapa filter olimetik itu menjadi sangat penting. Kalau tadi pada ginjal manusia ini juga memfilter darah dari residu, kalau pada olimetik itu memfilter oli juga dari residu yang ada ditimbulkan oleh lubrikasi, clutch maupun oleh torque converter. Jadi teman-teman mungkin dengan memahami diagram ini, teman-teman akan tahu ya, akan paham betapa pentingnya fungsi filter ini. Karena itu tentu yang harus dilakukan adalah langkah-langkah antisipasi ya, jangan sampai menunggu si filter ini clogging atau mampet ya. Sebelum mampet ya sebaiknya diganti. Jangan menunggu oli ini kotor ya, jangan menunggu terlambat ya. Kalau memang waktunya oli harus diganti ya diganti. Supaya apa? Supaya kualitas oli ini bagus, sehingga kerja torku, clutch, lubrikasi, dan sistem pendingin ini bisa berjalan dengan optimal, dengan baik. Nah, apalagi ya yang belum kira-kira ya. Oh ya, ini di dalam valve body ini kan tekanan oli dari bak masuk ke filter, masuk ke pompa, masuk ke valve body. Nah, di valve body ini tekanan oli didistribusikan dengan tingkat tekanan yang berbeda-beda. Jadi tekanan yang ke torku berbeda dengan yang clutch 1, 2, 3 R juga berbeda. Terus juga yang ke lubrikasi juga beda, yang ke cooler juga beda. Nah, tekanan ini diatur oleh valve body ini dengan memanfaatkan katup ya, atau sleeve yang ada di dalam valve body. Mungkin itu ya penjelasan detail dari saya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sederhana sekali kalau kita lihat diagram bloknya itu, jadi tidak usah bayangin yang rumit-rumit. Nah, ini sudah saya bikin blok ini dan sederhana. Nah, tentu pada kenyataannya tidak sesederhana blok ini. Ketika kita membongkar transmisi matic misalnya, lebih kompleks ya. Tetapi untuk menyederhanakan pemahaman supaya nggak bingung ya, nah inilah diagramnya. Dan ini berlaku untuk hampir semua transmisi matic, terutama untuk transmisi matic yang AT, baik yang mobil yang
harga ratusan juta maupun yang miliaran ya, sampai 10 miliar ya. Begini ini sistem yang terjadi di transmisi matic itu, baik mobil yang kelasnya di bawah 100 juta mau sampai yang berapa 100 miliar misalnya ya. Begini ini sistem yang ada di sistem kerja tekanan oli matic di dalam transmisi matic itu. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat ya di skip aja. Kalau bermanfaat silahkan di subscribe supaya nanti saya terus bisa memberikan video-video yang lainnya ya. Kita bahas satu-satu secara lebih mendetail supaya teman-teman punya pemahaman yang baik ya, sehingga nanti teman-teman nggak lagi oh katanya ini katanya si itu ya, belum tentu benar ya, udah katanya. Nah ini sumber yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Saya bisa jamin ini bisa dipertanggungjawabkan, dan saya bikin skema ini berdasarkan sumber-sumber primer. Jadi bukan katanya tetapi memang saya mempelajari betul sistem ini supaya teman-teman bisa mendapatkan pengetahuan yang utuh. Itu saja teman-teman, dan sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Terima kasih.